Lagi Ustadz dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam setelah komsel berikut ini. Nanti kolbu, ketahuan, also. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di Terapi Kalbu. Setiap Senin sampai Jumat jam 00. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Tentunya juga yang dipilih itu orang yang menguasai dan mengetahui keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, hukum dan lainnya di kota ini. Jak musik Jakarta Muda Berisik. Bisa falas-falas dimaafin kan Rock? Gitu. Jak musik Jakarta Muda dan Berisik bersama saja. Masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya hanya menggunakan air putih, doa, dan juga minyak yang akan dioleskan. Tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa dipijit, tanpa disuntik. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya, Anda bisa langsung melihat ada terapi kolbu, Anda bisa langsung ke sana, atau Anda bisa langsung menelpon call centernya di 02185820029, atau di 02185000413 atau di 0217058031. Baik, langsung aja kita sapa penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Ya, nampaknya terputus. Bagi Anda ingin live interaktif bersama kami mesti membuka line telepon kami di 0215155111 dan Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi sesuai dengan tema kita Assalamualaikum ini Ustadz. Kelebihannya sebenarnya apa sih Assalamualaikum itu? Nah, apa membawa berkah buat kita sendiri nih Ustadz? Ya, saya pikir ini suatu pertanyaan yang baik ya. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya apa goal daripada Assalamualaikum ini? Kenapa kok kebiasaan buruk ini, kebiasaan baik ini dititipkan oleh manusia generasi ribuan tahun yang lalu sampai dengan hari ini menjadi suatu kebiasaan yang sangat baik. Bahkan nanti sampai dengan yaumul akhir, bahkan insya Allah kita masuk surga. Ada suatu misi apa sebenarnya daripada Assalamualaikum ini? Nah ini ternyata adalah supaya kita lebih mau memikirkan, kita lebih mau mengintrospeksi diri, yaitu agar kita lebih mau untuk menebarkan salam kita ke muka bumi ini dalam proporsi yang betul-betul seimbang, baik ke kanan maupun ke kiri. Nah ternyata para pemirsa, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang mampu menebarkan salam secara seimbang atau proporsional itu, kembali lagi adalah kita harus mampu perang melawan diri kita sendiri lagi. Kita harus mampu melawan iri yang ada dalam diri kita, dengki, buruk sangka, sombong, dan sebagainya. Karena kalau kita dalam hidup ini kita sering melakukan perang melawan iri, dengki, buruk sangka, sombong, insya Allah maka ego diri akan mengecil. Nah dengan ego diri yang mengecil tadi memudahkan kita untuk mau menebarkan salam ke sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Mau menebarkan salam ke sesuatu yang tidak sepaham dengan kita. Mau menebarkan salam ke sesuatu yang tidak sependapat dengan kita. Mau menebarkan salam kepada sesuatu yang berbeda dengan kita. Nah, ini semua dapat kita lakukan kalau ego di dalam diri kita mengecil. Dan ego di dalam diri kita mengecil kalau kotoran-kotoran hati kita pun selalu kita bersihkan. Nah,
Kelebihan lain para pemirsa, pada saat yang bersamaan, kalau kita mampu menebarkan salam baik ke kanan ke kiri maupun secara profesional, maka kita menjalani kehidupan ini jauh lebih rileks. Sekali lagi, kita menjalani kehidupan ini jauh lebih rileks. Saya ambil contoh misalkan, kalau kita mampu menebarkan salam kepada orang yang tidak seagama misalkan dengan kita, suatu hari, katakanlah kita bertemu dengan orang tersebut, karena kita sudah mampu menebarkan salam dalam proporsi yang seimbang, maka kedengkian di dalam diri kita pun akan hilang. Kita pun bertemu dengan orang tersebut dengan rasa yang gembira, walaupun dia berbeda dengan kita. Nah, ini semua apa? Ini semua akibat kemampuan kita untuk menurunkan ego diri kita. Bahwa ternyata seluruh ciptaan Allah di alam jagat raya ini semuanya terpuja dan terpuji. Bukankah itu arti daripada ucapan Alhamdulillah? Saya pikir demikian. Baik, Ustaz, ini ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita. Langsung aja mungkin kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Sumarno di Cibinong. Silakan Bapak, keluhannya apa? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat malam. Di pundak belah kanan saya ini sering sakit berulang sudah berapa bulan ya? 2 bulanan. Tiap Jumat atau Sabtu tuh pasti sakit itu, Ustaz. Ini kenapa ya, Kak? Baik, Bapak sudah ke medis Bapak sebelumnya? Belum saya cek kalau yang gejala ini. Gitu. Baik, mungkin silakan Ustaz Sony. Ya, saya tadi coba lakukan deteksi sebentar ya Pak ya. Saya pikir untuk sementara waktu makanan yang berlemak atau bersantan-santan sebaiknya dihindari. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya yang di daerah pundak yang nyeri itu cuma kena efek daripada satu penyebab. Nah, penyebabnya ini justru ada di kepala belakang bagian kanan. Ya, kepala belakang bagian kanan ini yang harus diwaspadai. Nah, itu dengan cara makanan yang mengandung kolesterol sebaiknya dihindari dulu. Nah, kita biasanya dalam kasus seperti ini, kalau di terapi kolbu, yang kita terapi pertama di kepala belakangnya dulu. Nah, baru kita urusin di pundaknya. Jadi, saya pikir kalau bisa jangan dipijat dulu ya. Karena itu penyebabnya bukan di pundak, tapi justru ada di daerah kepala. Baik, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi bersama Ustadz Sony Sutrisna, tapi sebelumnya kita akan commercial break terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Tetap di Ganas Kustik. Yuk. Sudah jiwa. Bantu kami. Leng. Saksikan Ganas Kustik. Sabtu 19.30. Mana tetap di Ganas Kustik.
Masih di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dengan metodenya hanya menggunakan air putih, doa, dan minyak yang dioleskan. Tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa disuntik, tanpa dipijat. Dan bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kalbu, Anda bisa langsung catat nomor telepon dan juga alamatnya, yaitu di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24, Jakarta Timur. Nomor teleponnya Anda bisa menghubungi di 021 8582 029 atau di 021 8500 atau di 021 705 80381. Bagi Anda yang ingin live interaktif bersama kami masih membuka line telepon kami di 021 5155111. Nah, Ustadz sambil menunggu penelpon yang masuk, ada nggak sih hubungannya kaitannya dengan Assalamualaikum dengan penyakit bagi diri kita sendiri? Iya, memang kalau kita di dalam hidup ini, kita tidak bisa menyeimbangkan Assalamualaikum tadi baik ke kanan maupun ke kiri. Bisa dibayangkan Mbak Aida, kita berjalan ini kan di alam jagat raya ini ciptaan Allah kan nggak semuanya sama kita. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Bayangkan saja kalau kita tidak bisa menyeimbangkan salam kanan, salam kiri, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan sangat berat. Setiap kita melihat sebuah perbedaan kita dongkol. Setiap kita melihat sebuah perbedaan kita iri. Setiap kita melihat suatu perbedaan kita buruk sangka. Setiap kita melihat sebuah perbedaan kita benci. Nah kalau kita membiayai hidup kita, energi kita dengan kebencian, kedengkian seperti tadi hanya karena sebuah perbedaan, hanya karena kita tidak bisa menyeimbangkan salam kanan dan salam kiri tadi, maka tanpa kita sadari kepala kita menjadi stres. Nah kalau kepala kita menjadi stres, wah naudzubillah min dzalik. Para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, kita semua di dalam tubuh kita itu sudah ada bibit-bibit kanker. Jadi bibit-bibit kanker itu ada. Nah bibit kanker itu dia akan bangkit kalau kita stres. Nah karena itu saya katakan, pentingnya kita dalam hidup ini harus mampu menyeimbangkan salam, baik kepada sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, baik pada sesuatu yang mungkin sepaham atau seagama atau sesuku atau sebangsa maupun kepada mereka yang berbeda dengan kita. Kita harus mau menebarkan salam. Salam dalam arti kata yang tulus, bukan hanya sekedar ucapan, salam, salam. Kalau saya pikir itu bukan itu. Tapi betul-betul salam yang tulus. Ya, salam yang tulus, salam yang menyadari bahwa memang ciptaan Allah di alam jagat raya ini tidak ada yang sama. Allah ini maha kaya. Allah ini maha berbeda-beda sekali ciptanya. Di alam jagat raya ini tidak bisa dihitung perbedaan yang Allah ciptakan di alam jagat raya. Nah dengan menyadari seperti itu, kita menyadari bahwa ini semua adalah milik Allah. Ya, kita harus mencintai ciptaannya karena kita mencintai penciptanya. Nah kesadaran itu perlu dibangkitkan. Sehingga pada saat kita mengucapkan salam, baik itu kepada sesuatu yang menyenangkan maupun sesuatu yang tidak menyenangkan, kita sikapi bahwa ini semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah kalau itu kita lakukan terus, tanpa kita sadari kita menjalani kehidupan ini jauh lebih rileks. Nah kalau kita rileks, insya Allah penyakit-penyakit pun insya Allah akan sulit untuk mendekati kita. Saya pikir demikian. Baik Ustadz, ini ada penelpon lagi Ustadz, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Wawan Mbak dari Bogor. Silakan Bapak Wawan, keluhannya apa? Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Ini Selamat malam. Malam Pak Ustaz. Anak kami perempuan berumur 3 tahun. Dia menurut dokter katanya kena hernia. Ada benjolan di paha bagian atasnya. Kiri atau kanan? Sebelah kiri. Sudah berapa lama Bapak? Kalau waktu umur 2 tahun belum ada itu. Tapi setelah umur 3 tahun nampak. Sudah periksa ke medis mungkin? Sudah, katanya hernia. Ya. Tapi belum kempes juga atau mungkin disarankan operasi gitu sampai? Iya, betul. Oh gitu, baik. Nah, mungkin Ustaz Sony bisa memberitahu solusinya gimana? Saya pikir kalau memang bisa coba dibawa dulu ya Pak ya ke terapi kolbu sebelum dilakukan pembedahan. Siapa tahu dengan cara diterapi cukup ya, tidak perlu harus dibedah. Jadi saya pikir kalau misalkan dengan cara yang lebih aman, kenapa kita harus mengambil resiko pembedahan? Nah, namun daripada ini semua, saya ingin
mengajak Bapak selaku orang tuanya ya. Walau bagaimanapun juga doa orang tua itu jauh lebih didengar daripada doa saya, doa siapapun. Doa orang tua itu jauh lebih didengar. Nah, maaf Bapak beragama apa Pak? Halo? Udah putus. Iya, sampai saya Oke. putus. Misalkan Bapak beragama Islam ya, coba tolong perhatikan pada saat sholat ya, pada saat duduk di antara dua sujud. Sekali lagi Pak, pada saat Bapak sholat, pada saat Bapak duduk di antara dua sujud. Nah itu kan pada saat itu kita membaca doa Rabbi firli warhami. Jangan buru-buru ya Pak ya, jangan buru-buru. Coba tolong dibuka lagi buku-buku sholat pelajaran waktu kita SD ya. Ternyata kan pada saat kita duduk di antara dua sujud, itu kita sedang mengajukan 7 permohonan yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan ini. Nah jangan buru-buru. Nah pada saat itu cobalah untuk konsentrasi minta kepada Allah agar supaya putra putri kita diberikan kesehatan, ya, diberikan jalan keluar untuk masalah kesehatannya. Insya Allah, ya Allah itu sangat maha mendengar, Allah itu sangat maha pengasih, sangat maha penyayang. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Bapak Wawan. Dan pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Ustadz Sony Sutrisna tentunya. Tapi sebelumnya kita akan komersial break terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya